doa itu punya tahapan penerimaan. Riwayat Imam Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini, seorang muslim, siapapun dia, dari turunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, gitu kan. Muslim berdoa di muka bumi ini kepada Allah, kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan penerimaan. Yang pertama, kata Nabi SAW, diberikan langsung pada saat itu. Dia berdoa, Allah kasih, misal ya Allah sembuhkan saya, tiba-tiba dia termudahkan bisa sembuh. Ya Allah berikan aku rezeki, tiba-tiba dapat rezeki. Ya Allah ya minta jodoh, tiba-tiba menemukan dengan seseorang yang cocok lalu menikah, kan gitu. Ini langsung di Allah SWT. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, Allah hilangkan kesusahan yang akan menimpa dia. Jadi bisa satu cobaan, ya, maka Allah selamatkan dia karena doanya. Kata ulama, walaupun doa itu tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang dia hadapin. Misal, tadinya dia takdirnya sudah ditabrak kalau keluar. Tapi selama ini dia berdoa misalnya agar diampuni dosanya dan kedua orang tuanya. Kata para ulama, bisa saja doa tadi minta diampuni oleh Allah dan kedua orang tua, Allah jadikan penyebab tidak jadi ditabrak misalnya. Padahal tidak ada relevansinya sebenarnya, gitu kan. Tapi seperti itulah. Seseorang misalnya dia berkata, ya Allah sembuhkan anak saya. Kebetulan anaknya sudah sakit selama 10 tahun. Dan ternyata anaknya tidak sembuh. Kira-kira masuk nggak dalam hadis ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masuk. Kalau ada seseorang sudah 10 tahun berdoa minta anaknya disembuhkan lalu belum sembuh, tetap dalam penyakitnya. Dan dia berkata, Allah kayaknya nggak terima doa saya. Ini salah. Kenapa? Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, anaknya sudah lebih parah daripada itu. Justru karena dia berdoa, Allah hilangkan cobaan-cobaan yang lebih berat buat anak itu. Cuma memang Allah belum sembuhkan. Ada biasanya alasannya. Muhasabah lagi, mungkin ada harta yang haram yang masuk. Mungkin memang anak ini justru kalau dibiarkan hidup atau tidak sakit, akan menyusahkan orang tuanya. Banyak orang tidak mengerti nih. Kalau Allah Azza wa Jalla sebenarnya lebih cinta kepada kita daripada diri kita sendiri. Yang ketiga teman-teman sekalian, tahapan doanya adalah Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Di dalam sebuah athar yang sahih, sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba-hamba yang rajin berdoa akan menemukan pahala yang berlimpah pada hari kiamat, bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat, dari mana nih? Kayaknya kita nggak pernah buat ini nih, pahala apa nih gitu. Tidak jelas buat mereka. Maka kata para malaikat, inilah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Belum kalian terima jawabannya di dunia, gitu kan? Maka mereka diberikan dalam pahala yang bergunung-gunung sampai akhirnya dia pun berkata atau mereka berkata, ya Allah, kalau kami tahu seperti ini, kami berharap semua doa kami yang kami panjatkan selama di dunia itu tidak diberikan jawabannya di dunia. Karena besarnya pahala yang mereka temukan. Jadi ada tahapan doa ya, bisa dikasih langsung, bisa Allah hilangkan kesusahan yang akan menimpa dia, atau dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa antum tidak berdoa?